di acara Karir Day UMN 2020 bersama Job to Go. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johannes Kevin Dwi Rustrianto selaku MC dan partner saya Mbak Silva yang akan menjadi moderator pada kali ini. Baik, tema webinar kita kali ini yaitu personal branding yang akan dibawakan oleh Bapak Berry Cahyo Dewantoro dari HSBC. Untuk sesi berikutnya dilanjutkan oleh moderator kepada Mbak Silva, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kevin. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya? Saya doakan agar kita semua dalam kondisi yang sehat, diberkahi semangat juga untuk menjalani hari-hari kita ya. Nah, saya Silva dari Scholarship UMN. Hari ini bertanggung jawab untuk menjadi moderator acara kita dengan tema personal branding, dan acara ini merupakan suatu kolaborasi antara Career Development Center Universitas Multimedia Nusantara bersama dengan Job to Go. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang baru pertama kali hadir dalam acara kami, Career Development Center bertanggung jawab untuk menjembatani antara industri dan juga mahasiswa kami serta masyarakat umum, memberikan informasi mengenai pekerjaan ataupun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam dunia bekerja atau setidaknya keep up dengan industri. Nah, oleh karena itu kita kedatangan tamu spesial pada hari ini, Bapak Berry. Bapak Berry ini adalah VP Talent daripada HSBC Indonesia. Beliau akan menjadi pembicara kita. Dan saya akan, sebelum kita melangkah ke Pak Berry untuk menyampaikan presentasi beliau, saya mau kasih tahu sedikit tentang agenda kita hari ini ya. Nah, agenda kita terdiri dari 4 hal. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita lewati, lalu sedikit peraturan mengenai acara webinar yang lazimnya kita semua ikuti pada masa daring ini adalah video diaktifkan. Namun, jika Bapak, Ibu, atau rekan-rekan ada keperluan yang memang harus meninggalkan video, boleh dinonaktifkan. Dan audio dinonaktifkan selama pembicara menyampaikan materi atau ketika saya berbicara. Lalu kemudian sesi webinar, kita akan belajar bersama dengan Bapak Berry. Sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk membantu kami berbagi tentang ilmu dalam personal branding. Ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Rekan-rekan dan Bapak Ibu silahkan siapkan pertanyaan dan dituliskan di kolom chat. Kami akan nanti memilih pertanyaan dan Bapak Berry akan menjawab kurang lebih sekitar 10 menit lah. Jadi kita mencoba maksimalkan waktu yang ada. Dan yang terakhir kami akan bagikan link untuk evaluasi. Kami minta bantuan dari partisipan hari ini untuk memberikan masukan kepada Career Development Center UMN ataupun dengan Job to Go, dan kami bisa menggunakan informasi tersebut menjadi data untuk improvement ke depannya, untuk membuat hal-hal yang lebih menarik atau ide-ide yang pengen dibahas kita yang berkaitan dengan industri ataupun karir. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu untuk memperkenalkan Bapak Berry lebih panjang lagi, saya langsung berikan saja Pak. Jadi Bapak silahkan rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir boleh memberikan virtual clap. Kita sambut Pak Berry dengan hangat atas partisipasi beliau di hari ini untuk menjadi pembicara kita. Silahkan Pak Berry. Ya, terima kasih Bu Silva, Mas Kevin, untuk kesempatan yang diberikan. Izin saya share screen saya ya. Ya, silahkan Bapak. Oke, selamat siang teman-teman semua gitu ya. Ini kita di hari ini harusnya semangat karena besok udah mau weekend gitu ya. Biasanya kalau udah weekend pasti semangat dong ya. Nah, di sini saya sebelumnya mau coba perkenalkan diri dulu nih. Sebentar ya. Ya. Jadi sekarang hari ini kita akan bicara banyak tentang yang namanya personal branding gitu ya. Saya di sini bukan ahlinya, bukan juga mau bagi-bagi teori, lebih kepada berbagi aja gitu ya. So saya akan mulai dengan
perkenalan diri dulu ya. Semoga suara saya jelas terdengar. Nama saya Beri Cahaya Dewantoro. Mungkin tadi kalau yang sempat perhatiin di awal gitu, kok mukanya beda sama yang pertama tadi ditampilkan sama Bu Silva gitu ya. Nah, itu juga salah satu dari image tuh. Image yang nggak lepas dari personal branding gitu ya. Dulu memang saya seperti tadi tuh, nggak ada rambutnya gitu ya. Sekarang berubah seperti ini gitu. Nah, background saya dari arsitektur ya. Lalu setelah lulus saya langsung terjun di banking. Saya bersyukur ada kesempatan untuk punya pengalaman dan bergabung di beberapa bank top lokal dan juga multinasional. Area yang pernah saya pegang ada beberapa. Paling banyak itu di service quality management dan customer experience. Lalu sampai pada akhirnya saat ini saya pegang talent development di human resource. Nah, kalau lihat dari pengalaman perusahaan, memang paling banyak saya adalah di tempat saya yang sekarang nih, di HSBC. Gitu ya. Ya, sekarang saya mau ajak teman-teman, bukan ajak teman-teman ya, mau cek teman-teman itu kira-kira seberapa jauh udah kenal HSBC. Mungkin saya juga boleh di kesempatan ini ngundang teman-teman nanti coba jawab gitu ya. Nggak ada hadiah, tapi nggak apa-apa, pengen tahu aja sekalian seru-seruan gitu ya. So ya, HSBC ini kita memang multinasional dan global company. Ada yang tahu nggak kantor pusat kita ada di mana sih? Mungkin teman-teman boleh coba bantu jawab di kolom chat. Oke, beberapa udah masuk. Nah, dari namanya gitu ya. HSBC itu pasti Hong Kong and Shanghai Banking Corporation gitu. Nah, kira-kira tapi kantor pusatnya di mana sih? Nah, siapa yang tahu? Oke, ya, thank you responnya, saya rasa cukup ya. Kebanyakan masih bilang Hong Kong ya, agak ketipu sama namanya gitu kan. Ya, jawabannya adalah C, London ya. So jadi memang kita HSBC itu pertama kali didirikan di Hong Kong, betul, tahun 1865 ya. Dan saat itu kita didirikan di Hong Kong untuk support trading komoditi gula gitu ya, antar wilayah di sekitar Hong Kong gitu. Lalu sejak tahun 92 kantor pusat kita pindah ke London. Jadi yang benar kantor pusat kita di London, meskipun namanya Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Makasih teman-teman. Kedua, nah tadi udah tahu dari sejak didirikan di Hong Kong udah sejak tahun 1865. Ada yang tahu nggak di Indonesia udah berapa tahun umurnya? Silakan boleh coba dijawab lagi dong teman-teman di chatnya. Sudah setua apakah HSBC ini gitu? Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Wah, masih juga ada yang belum terlalu kenal kayaknya gitu ya. Jadi jawabannya benar adalah C. Kita udah cukup tua di Indonesia gitu ya. HSBC membuka kantor operasional pertama kali di Jakarta, waktu itu Batavia namanya ya, di tahun 1884. So, umur kita di Indonesia sudah lebih dari 100 tahun, tepatnya 136 tahun ini. Udah berjalan mau 2 abad ya. Terakhir, masih tentang HSBC di Indonesia. Di berapa kota sih kita eksis? Boleh tolong dijawab lagi teman-teman di kolom chatnya.
Kombinasi nih antara C atau B, C atau B gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman buat jawabannya dan partisipasinya. Jawaban yang benar itu B ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu juga, kita bergabung dengan PT Bank Ekonomi Raharja ya di tahun 2017 menjadi PT Bank HSBC Indonesia, dan sejak itu hingga saat ini kita sudah hadir di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu tepatnya 25 kota di Indonesia. Sebelum kita bergabung atau integrasi, HSBC itu statusnya adalah kantor cabang bank asing gitu ya, KCBA, dan hanya boleh beroperasi di 5 kota besar. Nah, dengan kita sudah integrasi dengan local bank, kita bisa akses lebih banyak wilayah lagi di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk partisipasinya. Ya, ini adalah statistik dari HSBC Global ya teman-teman, bahwa kita ada di mana-mana gitu ya, ada di 64 negara, kantornya banyak, sejumlah 3.800, kita mempekerjakan 200.000 karyawan, tingkat revenue kita tahun lalu sejumlah 56 miliar US dollar, dan 90% nih dari global trade seluruh dunia itu di cover oleh network HSBC seluruh dunia. Kita mendukung atau memberikan support kepada 40 juta customer, dan umur kita sudah 155 tahun. Oke, nah ini sedikit lebih cerita lebih banyak ya tentang HSBC di Indonesia. Jadi kita tadi sudah sempat ada teasernya di depan ya. Pertama kali buka kantor cabang operasional tahun 1884 di Batavia. Ya. Along the way kita udah banyak sejarahnya, dan yang salah satu kuncinya adalah tahun 2009 kita mengakuisisi bank lokal yaitu PT Bank Ekonomi Raharja, dan selanjutnya di bulan April 2017 kita melakukan integrasi dan merubah nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Ini cukup satu prestasi yang membanggakan, karena ini adalah satu-satunya proses integrasi antara bank lokal dengan kantor cabang bank asing yang belum pernah ada sejarahnya di Indonesia. Gitu. Nah, poin terakhir kita di sini sekarang ini jumlah cabangnya ada 71, dan kita total karyawan di seluruh Indonesia sekitar 3.500 karyawan. Oke, saya rasa cukup perkenalannya ya dengan HSBC dan HSBC Indonesia. Jadi semoga ada lebih kenal nih. Ternyata oh di London gitu ya. Terus oh udah sekian lama. Nah, jadi next udah lebih paham. Oke. Yang mau kita bicarakan sekarang adalah tentang personal branding. Ya. Di sini saya juga again mau coba minta partisipasi teman-teman nih, gitu ya. Kira-kira apa menurut teman-teman kalau saya tampilkan gambar yang satu ini? Siapa dia? Saya rasa semua sudah paham. Nah, menurut teman-teman, apa yang bisa teman-teman gambarkan tentang tokoh ini? Boleh silakan di kolom chatnya teman-teman. Atau nggak ada yang tahu? Nggak mungkin lah ya. Oke, tokoh berdamaian. Tuh, terima kasih. Beliau bijak, gitu ya. Oke, ya jadi beberapa hal yang bisa digambarkan dari seorang Mahatma Gandhi adalah memang beliau seseorang yang memiliki self faith yang tinggi. Beliau orang yang sederhana, ya. Lalu beliau juga speak for purpose, selalu berani mengutarakan pendapat, gitu ya. Lalu anti kekerasan, ya. Nah, tokoh kedua. Kalau ini saya rasa seharusnya semua lebih tahu. Boleh coba dijawab juga di kolom chatnya teman-teman ya. Apa pendapat teman-teman terhadap tokoh yang satu ini?
Wah, langsung banyak nih. Lebih dekat dengan teman-teman saya rasa ya. Pioneer, inventor, kreatif. Ya, terima kasih teman-teman. Betul. Jadi Steve Jobs, beliau terkenal sebagai orang yang punya vision, gitu ya. Betul, visioner, inovatif, kreatif pastinya. Dan satu lagi bahwa Steve Jobs itu believe in perfection. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari produk-produk yang dia hasilkan itu semuanya bisa dilihat sebagai sesuatu yang simple tapi flawless gitu ya. Dalam tanda kutip sempurna. Oke, terima kasih. Terakhir ada satu tokoh lagi nih. Nah, saya rasa harusnya lebih dekat lagi dengan dunia teman-teman saat ini, ya. Ya, siapa dia dan apa menurut teman-teman tentang tokoh ini? Boleh dijawab lagi di kolom chatnya, teman-teman. Lucu, oke. Ya, ya. Yes. Kocak ya. YouTuber, oke. Ya, pastilah udah kenal semua dengan Ernest Prakasa ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya di chat ya teman-teman. Jadi betul ini Ernest Prakasa, beliau dikenal sebagai seseorang yang kreatif gitu ya. Dia punya self confidence yang tinggi menurut saya ya. Dia punya passion di apa yang dia lakukan gitu, kelihatan banget dan energinya itu menular. Bisa kita lihat kalau saksikan dia itu energinya itu besar. Memang membuat orang juga jadi ikutan berenergi gitu ya. Oke, terima kasih. So, jadi teman-teman tadi yang sudah teman-teman sampaikan di chat itu sebenarnya adalah bagian dari personal branding dari masing-masing tokoh ini, gitu ya. Kok bisa? Nah, itu yang mau kita bahas di webinar kita siang ini ya. Kok bisa mereka dikenal sebagai seperti itu? Gimana sih caranya? Dan pastinya mereka dikenal sebagai sosok yang seperti tadi disebutkan teman-teman karena memang apa yang udah kita pahami, kita pernah baca dan kita pernah saksikan tentang tokoh ini, ya. Oke, what is a personal brand? Ya, ya. Kalau bicara tentang personal brand itu pasti nggak jauh yang dari namanya impression, kesan gitu ya. Sebetulnya personal brand itu adalah tentang menciptakan kesan yang tepat yang kita ingin orang lain pahami tentang diri kita. Saya ulangin ya, personal branding itu adalah menciptakan kesan yang tepat yang kita ingin agar orang lain pahami tentang kita. Gitu ya. Apa aja tuh? Ya tentang siapa kita, apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita melakukannya, ya. Itu akan menjadi your personal brand. Nah, seperti kata iklan mungkin udah sering dengar dong ya. Kesan pertama, first impression itu sangat penting. Kata iklan salah satu produk kosmetik gitu kan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, benar nggak? Saya sangat yakin dan sangat setuju dengan statement itu ya, bahwa first impression itu penting. There is no second chance to make a good first impression. Setuju ya? Jadi tidak ada yang namanya kesempatan kedua untuk menciptakan satu kesan pertama yang baik, gitu ya. So setiap kali ada kesempatan kita untuk ketemu orang, terlibat dalam suatu kegiatan, pastikan kita memberikan kesan yang baik, gitu ya. Nah, kalau biasanya saya sering juga bicara dengan teman-teman MT. Kebetulan saya di HSBC juga pegang untuk rekrutmen MT itu. Saya sering tanya nih, kira-kira tahu nggak sih kapan sebenarnya kita mulai assess atau lakukan assessment terhadap teman-teman, gitu ya. Oh ya pas saat online dong Pak. Oh saat interview dong, gitu kan. Keliru ya. Menurut saya itu sudah tahap yang selanjutnya. Jadi kalau saat
kita rekrut, ya, titik kontak pertama teman-teman dengan perusahaan itu adalah saat pertama assessment, dan di situ kesan pertama muncul, ya. Misalnya teman-teman ada career day, ketemu dengan booth satu perusahaan, datang ketemu, nah itu udah kesan pertama, itu udah menurut saya satu assessment, titik assessment, ya. Teman-teman dihubungi oleh recruiter, kontak melalui telepon, gimana teman-teman bicara, gaya bahasa, itu juga ada satu assessment di situ, ya. Saat teman-teman langsung walk-in interview, ketemu dengan interviewer, saat teman-teman masuk di ruang tunggu, bertemu dengan interviewer, itu assessment. Dan di titik-titik itu semua, kesan pertama menjadi penting, ya. Oke, berikutnya, gimana caranya untuk membangun personal brand? Nah, pertama yang penting adalah find your purpose, ya. Purpose apa sih? Tujuan, ya. Nah, ini mau saya coba share di sini antara bedanya goal dan purpose. Sebenarnya sama nggak sih goal sama purpose gitu? Beda, ya. Purpose itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih sustainable, lebih besar, ya. Kalau goal itu tujuan. Goal itu menjadi bagian untuk mencapai purpose, ya. Semoga nggak bingung ya. Gini, contohnya deh. Misalnya kita mau goal kita menikah sebelum umur 30 tahun. Itu goal. Tujuannya apa? Untuk membina keluarga bahagia, ya, keluarga kecil yang bahagia sampai dengan masa tua, punya anak, nanti punya cucu, lalu mungkin kita juga dengan menikah di umur segitu bisa meneruskan nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun, dan mungkin untuk beberapa keluarga untuk meneruskan bisnis keluarga. Itu purpose. Goalnya menikah sebelum umur 30 tahun. Gitu ya. Lalu apa lagi? Saya mau punya goal karir yang sukses di top level salah satu perusahaan. Itu goal. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Supaya saya ingin menjadi inspirasi buat orang lain. Supaya kalau saya sudah bisa mencapai titik itu, saya bisa lebih berkontribusi ke lebih banyak orang. Ya, saya bisa lebih berguna bagi masyarakat. Ya, itu purpose. Satu lagi deh. Saya izin sebut nama ya. Misalnya saya mau bekerja di perusahaan besar Google gitu ya. Nah, itu goal saya. Apa purpose-nya? Saya mau ikut merubah dunia melalui informasi. Nah, itu purpose. So beda ini gitu ya. Apa goal, apa purpose teman-teman, di situ menjadi salah satu kunci yang penting dalam kita juga menentukan personal brand kita nih. Ya. Oke. Nah, di slide ini saya cuma mau lebih highlight kalau supaya kita bisa memiliki personal brand yang baik itu apa yang kira-kira membuat kita berbeda dengan orang lain. Gitu ya. Apakah selama ini kita cuma ikut-ikutan aja, kita follow the mainstream atau anti mainstream gitu ya? Apa kita cukup otentik selama ini? Apa kita sekali lagi ikut-ikutan orang-orang rame melakukan ini, kita ikut aja deh. Apakah kita gampang terombang-ambing, gampang terbawa arus? Di situ juga kita harus reflect gitu ya, seperti apa kita nih sebenarnya kondisi kita saat ini. Oke. Nah, bicara tentang personal brand, di sini ada beberapa beberapa komponen, beberapa faktor yang mungkin bisa kita lihat gitu ya. Ada values, ada drivers, ada reputation, behavior, skills, dan image. Values. Apa sih values? Nilai-nilai gitu ya. Nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai yang kita yakinin. Saya ambil contoh gini deh. Misalnya, kalau saya mau tahu sesuatu atau saya mau minta pendapat sama orang, saya mau sama si A aja deh. Karena dia orangnya itu jujur. Nah, value-nya orang itu berarti jujur, gitu kan.
Saya mau sharing sama dia aja karena dia dapat dipercaya, ya. Nah, itu value. Kemudian drivers, apa sih yang membuat kita termotivasi, gitu ya? Oh, kalau misalnya kerjaan tentang bicara di depan publik, kasih si orang itu aja, dia pasti senang tuh. Kalau diminta bicara di depan orang, pasti dia bisa tampil deh. Nah, berarti salah satu personal brand orang itu adalah termotivasi kalau muncul di depan publik, gitu ya. Reputasi, kalau balik ke dunia kampus nih, oh kalau misalnya kita mau bicara dengan dosen, mau kompromi dengan dosen gitu kan, minta keringanan dengan dosen, sodorin aja sih ini. Dia pasti akan disetujuin deh karena reputasinya baik depan dosen, misalnya begitu. Oh berarti si orang ini reputasinya baik. Itu personal brand dia, gitu ya. Behavior, kalau kita panik, pasti kita akan cenderung cari orang yang nggak panikan, ya kan? Kalau kita panik, ketemu orang panik, kelar gitu kan. Jadinya nggak bukannya bisa beres, malah lebih runyam gitu. Lalu skill, seseorang yang terkenal dengan mahir dengan gadget gitu ya, pasti kalau ada seseorang yang butuh bantuan akan lari ke dia. Berarti dia terkenal dengan IT skill-nya dan itu menjadi salah satu personal brand dia, gitu ya. Image di sini maksudnya contohnya kalau seseorang yang kreatif itu biasanya akan bisa dilihat dari cara dia berpakaian yang sering bereksperimen gitu ya, ekspresif gitu kan, nggak umum pilihan-pilihan bajunya, kombinasinya, sepatunya, pakai topi, ya kan. Nah, atau kalau orang yang terstruktur, biasanya pakai bajunya tuh rapi dan selalu sinkron, selalu matching, ya kan. Nggak mungkin ada yang nggak pada tempatnya. Nah, image juga salah satu personal brand yang bisa dilihat dari seseorang, gitu ya. Ini menjadi bahan untuk teman-teman, ya. Komponennya jadi ada beberapa hal ini yang bisa membentuk sebuah personal brand. Oke, next, feedback is a gift. Maksudnya apa sih ini? Oke, jadi tadi kita mungkin sekarang mau cek nih. Oke, mau refleksi diri gitu ya. Sebenarnya tuh saya tuh dikenalnya kayak apa sih di lingkungan teman-teman, di lingkungan keluarga gitu ya. Yang paling bisa cara yang paling tepat untuk kita lakukan adalah minta feedback gitu ya. Minta umpan balik. Ke siapa? Ke orang-orang yang memang kita anggap bisa kenal kita dan bisa memberikan feedback atau umpan balik yang memang jujur apa adanya gitu ya, nggak dibikin-bikin. Nah, hanya saja di sini yang mau juga saya ingatkan ke teman-teman, kalau memang kita mau tahu kita itu seperti apa di mata orang lain, kita tanya orang lain gitu ya, pastikan kita siap dengan jawabannya. Jangan juga baperan. Lu tuh orangnya begini. Oh, siapa bilang? Lu aja kali yang ngerasa gitu. Nah, telan aja. Jangan komentar. Kita diem aja. Ya, tahan itu. Kita dengerin aja gitu kan. Jangan baper, jangan juga defensif gitu ya. Terus oke, setelah kita dengerin, kita minta dua sisi gitu ya. Apa yang bagus dan apa yang sebenarnya masih kurang bagus gitu. Dan apa yang unik menurut orang lain tentang diri kita gitu. Kalau mau bicara tentang di HSBC, feedback ini menjadi salah satu budaya yang saat ini dan sudah beberapa tahun terakhir kita canangkan gitu ya, bahwa kita harus lebih sering minta feedback ke orang lain dan jangan takut minta feedback. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu diri kita secara tepat dan apa yang harus kita lakukan supaya bisa develop dengan lebih tepat juga. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang diminta feedback sama orang lain gitu ya, kalau misalnya memang agak nggak enakan, kita bisa pakai approach yang paling di bawah tuh ada poin EBI.
EBI ini juga salah satu approach di HSBC, even better if. Jadi kita untuk lebih meminimalkan kesan negatif, kita bilang alangkah lebih baiknya kalau kamu begini, gitu. Jadi itu cara yang bisa dipakai atau tip yang bisa teman-teman pakai saat kalau memberikan feedback kepada orang lain, gitu ya. Oke, nah, self-awareness is the skill of 21st century. Setuju? Setuju, ya. Being self-aware is not the absence of mistake, but the ability to learn and correct them. Melakukan kesalahan itu manusiawi, ya. Yang penting adalah supaya kita self-aware bahwa kita telah melakukan kesalahan, dan supaya kita bisa belajar dari kesalahan untuk nggak melakukannya di lain kesempatan, dan harus bisa lebih baik dari hari ke hari, ya. Learning from mistakes itu yang penting. Sama seperti salah satu value yang dipegang sama Mahatma Gandhi, kalau saya nggak keliru gitu ya. So don't worry, ya. Ya. Berikutnya tentang qualities and strength. Nah, tadi di depan udah coba diangkat mengenai bedanya antara goals dan purpose gitu ya. Yang satu itu hanya salah satu sarana untuk mencapai purpose gitu kan. Goal itu sarana untuk mencapai purpose. Kita juga udah bicara tentang komponen-komponen value personal brand itu apa aja gitu ya. Nah, udah mulai kita coba lihat lagi nih, kita sebenarnya udah seperti apa sih? Mana yang mau kita fokus, mana yang mau kita tuju. Dan saat kita sudah coba juga tadi cari feedback sama teman-teman, sama orang lain, sama keluarga, kita udah dapat informasi bahwa kamu tuh bagusnya ini, masih bisa di develop yang ini, gitu ya. Saat kita dibilang kelebihan kita sesuatu yang spesifik gitu ya, saat kita diberikan informasi, kamu tuh strength-nya di sini, confident aja, ya, confident aja. Ah, masa sih? Jangan gitu juga ya. Be confident, gitu ya. Apa-apa aja kita coba telusuri mana yang memang sudah strength, mana yang masih bisa ditingkatkan. Nah, itu supaya kita bisa lebih fokus dan mengarahkan arah development kita, ya. Jadi lebih efektif dan efisien aja. Oke. Selanjutnya tentang apa nih? Strengths and weaknesses. Tentang kelebihan dan kelemahan ya. Kalau dari bahasanya strength and weaknesses. Baik strength maupun weakness itu bukan sesuatu yang permanen. Ya. Jadi dua hal ini itu bisa kita bina gitu ya. Dan kita harus self-aware tadi supaya bisa tetap pada kadar atau level yang sesuai dengan situasi. Di dalam slide di depan bisa kelihatan tuh ya. Yang ideal adalah yang tengah. Quality yang diharapkan adalah yang tengah. Nah, di kondisi-kondisi tertentu bisa aja menjadi yang ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya, ke arah kanan itu nggak jadi sesuatu yang positif, begitupun ke kiri menjadi sesuatu yang kurang positif juga. So, kita harus bisa jaga supaya tetap berada di tengah. Kenapa bisa kiri, kenapa bisa kanan? Biasanya kalau terbawa ke kanan, itu di saat banyak tekanan. Ya. Banyak tekanan, akhirnya kita jadi lebih lebay gitu ya. Nah, kalau kurang tekanan, juga akhirnya jadi kendor ke bawah ke kiri. So, pastikan kita self-aware dengan kondisi kita supaya tetap pada jalur atau kadar yang diharapkan. Oke, why is it important to employers? Ya, sebagai employer itu kita
akan lihat sosok yang bisa tampil apa adanya, ya, genuine, kenal dirinya sendiri, dan tahu mau kemana. Biasanya employer akan lebih condong untuk memilih profil kandidat yang seperti itu. So pastikan teman-teman kenali diri sendiri, gitu ya, lebih pahami diri sendiri. Pastikan juga tahu arah tujuannya mau kemana. Ya. Oh, sorry, kecepatan. Ya. Lalu berikutnya mengenai showcasing your skills and accomplishment. Ya. Nah, di sini lebih yang mau saya angkat adalah tentang kalau memang teman-teman ada satu prestasi, satu achievement yang bisa dibanggakan, ya jangan ragu-ragu untuk menyampaikan gitu ya. Kunci yang paling penting adalah stay humble, ya, stay humble, stick to the facts, nggak usah ditambahin bumbu-bumbu, nggak usah lebay gitu kan. Lalu be comfortable aja, nyaman-nyaman aja untuk share gitu. Kemudian nggak juga harus share sesuatu yang significant, sesuatu kesuksesan yang besar. Kalau kesuksesan yang kecil-kecil nggak perlu nggak juga ya. Ingat karena kesuksesan yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil-kecil gitu ya. So be confident dan share about your achievement and stay humble. Selanjutnya, ya ini kurang lebih jadi dari awal saya coba stress back lagi gitu ya teman-teman ya tentang personal brand. Seperti apa sih kita maunya dikenal orang, persepsi kita di orang tuh harusnya yang saya harapkan seperti ini loh. Nah, kita harus punya itu dulu dan kita coba bangun. Saat ini kita coba look back lagi, reflect lagi, udah seperti apa, apakah udah tepat, apakah belum tepat, apakah ada hal-hal yang masih perlu kita balikan ke jalurnya gitu kan. Nah, itu satu satu action yang mungkin bisa teman-teman ambil gitu ya saat sekarang ini. Kalau saya ingat-ingat waktu zaman kuliah gitu ya, personal brand itu apa sih sebenarnya? Misalnya mungkin ada kita kenal orang yang apa ya istilahnya free rider gitu ya. Kalau tugas kelompok nggak pernah datang, nggak pernah ngumpulin, nggak pernah lakukan tugasnya, tapi ujung-ujungnya cuma ikutan ngumpulin dapat nilai. Nah itu personal brand juga tuh, ya kan? Apalagi istilahnya dulu macan kampus gitu ya. Wah bintang kampus. Pokoknya dia terkenal ngetop karena temennya banyak banget gitu. Nah itu personal brand juga ya kan. Yang cewek, kalau si ini tuh modis, orangnya pasti fashionable. Itu juga personal brand. Coba lagi berarti teman-teman look back apakah kesan-kesan yang mungkin sekarang teman-teman dapatkan dari orang lain, apakah udah benar atau belum nih? Ya, it's time for you to reflect. Ya, ini mengutip dari Steve Jobs ya teman-teman. Intinya apa sih? Intinya be yourself, ya, be genuine, be authentic. Nggak usah jadi orang lain. Waktu kita itu sedikit, gitu ya. Jadi why bother being living in someone else's life menurut Steve Jobs. Ini benar banget, ya. Oke, slide ini lebih mau membicarakan tentang kalau di dunia kampus itu kita nggak perlu lah ya merasa terkotak-kotak jurusan apa. Yang penting adalah bahwa masing-masing jurusan itu pasti mendevelop particular set of skill yang pasti akan sangat berguna di industri manapun, ya itu sudah pasti. Dan juga yang penting adalah about what you can bring, ya
curiosity, problem solving, courage and resilience, an open mind, creativity, sense of right or wrong, semua ini gitu kan adalah semua hal yang bisa kita bawa saat nanti di dunia kerja dan nggak ada hubungannya tuh dengan yang namanya jurusan gitu ya. Nah, tadi mungkin kalau di dunia kampus kita ngerasa masih kurang bisa dikenal orang, ya saatnya berarti sekarang kita muncul ke permukaan. Maksudnya apa? Ada komite-komite, panitia-panitia apa di kampus ikutan gitu kan. Ditanya dosen di kelas misalnya, siapa mau jawab, siapa yang berani jawab, tunjuk tangan gitu kan. Itu salah satu hal-hal kecil yang bisa mulai dipertimbangkan untuk berubah gitu ya. Oke, nah terakhir di sini saya mau share tentang opportunities nih. Boleh dong ya jualan dikit ya. Tentang MT, tadi kan saya udah share juga di depan bahwa saya di role sekarang ini di SBC itu termasuk acquisition untuk talent, junior talent atau MT. Saat ini MT kita sedang buka nih, ada 3 macam ya. Yang pertama Country Functions Graduate Program, yang kedua Commercial Banking Graduate Program, yang terakhir Wealth and Personal Banking Graduate Program. Semuanya ini sifatnya rotasional gitu ya. Setiap 6 bulan sekali rata-rata itu selalu rotasi. Kalau yang paling kiri, Country Functions itu open untuk deployment atau penempatannya di Divisi Operations, Services and Technology. Nah, rotasinya berarti di seputar divisi itu tuh. Ya, di banking operations, di procurement, transformation, chief operation officer, and IT. Ya, program yang paling kiri CFGP ya, itu application-nya berakhir di akhir tahun ini dan target program mulai di Februari atau Maret tahun depan. Yang tengah-tengah ini adalah untuk MT di divisi commercial banking. Belajar tentang customer relationship management dengan klien-klien, tentang produk-produk untuk institutional customer gitu ya, companies, dan tentang risk and credit. Program untuk yang commercial banking itu berakhir di akhir Maret tahun depan. Programnya mulai di bulan Juni atau Juli tahun depan. Nah, kalau yang Wealth and Personal Banking Graduate Program ini untuk di divisi retail banking. Ya, jadi akan lebih banyak produk individual customer. Nanti area learningnya itu di customer channels, products, proposition, digital, insurance, chief operation officer, dan risk. Sama seperti yang commercial banking, programnya berakhir di akhir Maret tahun depan dan programnya mulai di bulan Juni, Juli tahun depan. So, saya yakin di dalam UMN Virtual Career Day ini, posisi-posisi ini juga udah available gitu ya di Job2Go. Silakan teman-teman intip aja ya, untuk nanti bisa dicek dari situ dan apply dari situ juga bisa. Selain juga di sosial media juga ada sih, gitu ya. So, ya saya rasa cukup sekian sharing yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan ke Ibu Silva sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Beri. Pak Beri, videonya jadi ditampilkan nggak Pak? Boleh lah. Kenapa, sorry? Videonya. Oh ya, videonya tadinya sih mau habis Q&A sih. Apa sekarang aja ya? Silakan, Bapak lebih nyaman yang mana? Monggo. Oh, saya rasa buat closing aja deh ya. Oh, boleh. Kalau Ya. gitu. Baik. Ya. Rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir, bolehlah diberikan virtual clap untuk Pak Beri. Ya, ada yang tepuk tangan. Ada yang bukan virtual kayaknya. Ya, ada yang langsung. Boleh. Terima kasih banyak untuk tepuk tangannya, Pak Beri. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Boleh yang sudah siapkan pertanyaannya di drop di kolom chat. Atau kalau misalnya mau langsung untuk open mic juga kami persilahkan. Ya, silahkan.
mau tanya tentang program MT juga boleh gitu kan? Ya, bisa Pak. Nggak apa ya Bu Silva ya? Boleh, 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 boleh. Sembari menunggu beberapa mungkin masih sedang chat, saya berikan ini deh Pak, sedikit pertanyaan. Tadi ada bagian yang cukup menarik. Pertanyaannya mungkin lebih berkaitan kepada ini sih, karena ketika kita ngomong personal branding ini kan sesuatu yang cukup tricky ya, karena ini sesuatu yang perlu dibangun, ya kan? Perlu dibangun. Kemudian untuk mungkin buat mahasiswa yang baru masuk kuliah, masih freshman atau junior mungkin, kira-kira apa yang bisa mereka upayakan untuk mencapai kepada purpose dan goal yang tadi, Pak. Karena kadang-kadang nih, apalagi masih muda, tendensinya adalah komparasi, kan? Tadi Bapak sempat mention bahwa salah satu hal yang perlu kita ingat adalah fokus kepada apa yang kita punya, dan berhenti untuk membandingkan diri. Tapi kita semua pernah melewati masa muda. Kadang-kadang kita benchmarking kepada A, B, C, D, individu ini. Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Apa yang perlu mereka siapkan sih, atau apa yang perlu mereka latih untuk melihat ke dalam? Oke, terima kasih Bu Silva. Kalau menurut saya sih kita harus lebih banyak berinteraksi sama orang gitu ya, supaya kita tahu ada perbandingan, ya kan? Kalau kita jarang berinteraksi, jarang bersosialisasi, kita nggak akan tahu sebenarnya ada banyak pandangan yang berbeda dengan kita gitu ya. So tips saya pertama adalah banyakin bersosialisasi. Dari situ kita bisa lebih aware bahwa banyak sekali ada hal-hal yang mungkin jauh dengan yang kita yakini, yang kita percaya, yang sudah kita tahu gitu kan. Nah, semakin banyak kita tahu, semakin kita bisa melihat, oke, saya udah punya sekian banyak informasi, tapi menurut saya yang paling benar adalah yang ini, gitu kan. Nah, di situ menurut saya akan membantu seseorang untuk bisa lebih paham tentang sesuatu yang lebih benar. Kalau memang ternyata yang dia miliki belum benar, itu bisa lebih tahu dari situ, gitu kan. Dan kita menjadi lebih bisa fokus dan membina apa yang tadi sudah menurut kita betul dan mungkin yang kurang betul kita tinggalkan nih, gitu kan. Tapi kalau selama kita nggak pernah banyak dapat input atau informasi, wawasan segitu-gitu aja ya otomatis juga nggak berkembang banyak gitu ya. Begitu sih Bu. Siap, siap. Terima kasih Bapak. Ini kita ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ada pertanyaan baru masuk nih di kolom chat juga tuh Oh Pak. ya. Iya, dari Hasucipta Tausi menanyakan mengenai program MT. Apakah harus ada background dari jurusan tertentu untuk mendaftar? Kemudian pertanyaan yang kedua, keterkaitannya apa sih Pak personal branding dengan proses ketika mereka apply atau misalnya mengikuti ini ya proses rekrutmennya? Oke. Jadi 2 pertanyaan. Monggo, langsung aja Pak. Untuk program MT HSBC nggak ada spesifik jurusan yang kita tuju gitu ya. Terbuka untuk semua major, karena memang kita tadi melihat bahwa pasti dari latar belakang apapun ada keunggulan-keunggulan yang terbentuk dari situ gitu ya. So nggak ada spesifik major. Kalaupun ada itu hanya sebagian kecil yang memang kalau ada kebutuhan spesifik berhubungan dengan IT mau nggak mau yang punya background IT. Tapi selain itu kita kebanyakan buka ya. Contoh nih kita selama hire MT itu engineering banyak gitu ya. Engineering banyak, ada juga yang paling jauh itu kita pernah dapat MT yang dari jurusan microbiology. Itu ada. Farmasi ada. Hubungan internasional ada. Tapi paling banyak memang tetap yang dari business major dan berhubungan dengan economics. Nah, terus tadi apa hubungannya personal branding dengan MT gitu ya? Jualan aja nih Pak Beri nih gitu ya. Enggak, jadi gini, untuk program MT itu selalu kita melihat profile fit dan culture fit kandidat terhadap kebutuhan perusahaan. Ya, nah kita bisa tahu profile fit sama culture fit gimana? Dari personal branding,
gitu kan. Dimana tadi kita dari personal branding udah lihat apa ya, banyak mungkin kalau teman-teman notice, be yourself, be authentic. Itu yang kita mau cari gitu ya. Nggak sedikit juga ada saat kita dalam melakukan rekrutmen, kita tanya itu cuman sekedar ya karena saya mau bekerja di sini karena keren aja gitu ya. Perusahaan multinasional bisa dapat wawasan yang internasional juga. Apakah cukup? Menurut saya kurang otentik dan kurang ada purpose yang lebih sustainable gitu kan. Nah, di situ mau nggak mau berhubungan dengan personal brand tadi ya. Mungkin kita sebenarnya ada kandidat yang memiliki apa yang kita inginkan. Tapi kalau dia nggak bisa mengekspresikannya, menampilkannya, kita mana tahu. Ya, sehingga disitulah letak personal branding itu menjadi kunci gitu ya. Oke. Saya boleh lanjut, Bapak? Boleh, silakan Bu Silva. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ini dari Calvin. Calvin Sutio bertanya, bagaimana cara mengetahui potensi yang bisa dia kembangkan dalam diri dia untuk menjadi nilai yang lebih baik dalam pekerjaan? Oke. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang kita senengin, itu ada kita bisa totalitas gitu ya bahasanya, totalitas tentang suatu hal gitu ya. Misalnya kita mau membuat kita dapat tugas bikin satu produk visual gitu ya, produk visual, dan kita sangat senang di situ ngerjain tugas itu, kreatifnya muncul dan nggak habis-habis. Nah, berarti di situ ketahuan saya berarti termasuk orang yang punya creativity gitu kan. Lalu kita dikasih tugas bikin laporan yang berhubungan dengan angka. Angkanya juga saling berhubungan gitu kan, interconnected, dan itu membuat saya happy kalau bisa membuat connection yang maksimal, yang optimal, sehingga orang yang baca data ini bisa ngerti dengan mudah tanpa harus nanya ke saya. Berarti saya orang yang detail. Saya orang yang cukup nyaman dengan detail. Nah, itu bisa ketahuan dari kalau kita mengerjakan suatu hal, kita itu ada energi yang nggak habis-habis. Ya. Nah, itu indikasi bahwa kita sebenarnya punya potensi di situ. Oke, lanjut Pak. Dari Friska Lia Monica. Kita masih punya dua penanya lagi ya. Ini mengingat durasi, jadi untuk Bunga Sani mungkin nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Berry via LinkedIn ya, nanti diberikan kepada kami gitu, tapi pasti dijawab. Jadi kita fokus kepada 3 penanya terakhir saja nih Pak. Nah, silakan. Dari Friska bertanya mengenai berkaitan sama materi yang tadi Bapak presentasikan. Jadi sempat tadi di-highlight mengenai stay true to yourself and be confident gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Pak caranya biar bisa bangun confident ini gitu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Caranya adalah praktek sih, mau nggak mau gitu kan. Gimana? Coba expose kita atau terjun ke situasi yang mendorong kita harus berani gitu ya. Misalnya tadinya nggak berani ngomong di depan publik, coba gitu kan, coba mulai ya. Apalagi nggak berani untuk memulai hubungan dengan orang lain, coba sekali ini jadi orang yang pertama untuk kenalan misalnya gitu kan. Paling efektif adalah coba menghadapi apa yang kita takutkan dari yang langkah-langkah kecil, baby steps aja dulu gitu kan. Coba nggak usah langsung lebay, nanti jadinya stres ya kan. Coba kecil tapi meaningful dan lakukan secara rutin sampai akhirnya kita udah lebih nyaman dan merasa kalau nanti akan terjun dalam situasi ini, saya yakin saya akan lebih nggak nervous lagi. Ya, itu paling mudah sih. Caranya begitu. Berarti banyak latihan ya? Banyak latihan, banyak praktek. Banyak praktek, siap. Oke, saya lanjutkan ya Bapak. Pertanyaan berikutnya ini cukup menarik sih sebenarnya. Ini karena berkaitan dengan psikologi juga nih. Cuman
Kevin, bagaimana caranya membangun personal branding dengan latar belakang kepribadian yang sudah ada sejak kecil gitu. Jadi bertumbuh kan ya kita semua berevolusi ya, tapi kemudian pada titik tertentu kita pengen create image ini nih, balik kepada purpose dan goal. Tapi udah ada nih kepribadian saya bertumbuh dalam keluarga seperti ini. Nah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin saya juga jadi mau bertanya, ya ini untuk jadi bahan ini aja ya, bahan pertimbangan. Sebenarnya yang sudah muncul dari kecil itu ada masalah nggak sih? Harusnya sih nggak ada masalah ya. Karena saya yakin apa yang sudah dipupuk dari kecil itu akan menjadi sesuatu yang sudah menjadi unik karakter seseorang gitu ya. Dan apakah itu sudah pasti permanen gitu kan? Saya yakin bisa dibina ya. Saya yakin bisa dibina. Nah, tadi mungkin kita kenali dulu yang udah ada dalam diri kita tadi ya. Saya yakin sebenarnya pasti positif. Lalu kita coba connect atau hubungkan dengan goals yang mau kita tuju. Nah, dari yang udah saya punya supaya saya bisa ke sana, ada gap nggak nih? Gitu kan. Kalau ada gap, saya cara ngisinya gimana ya? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Dan kalau udah tahu gapnya di mana, tadi praktek dan terjun dan tempuh ya, tempuh langkah-langkah yang nyata. Pakai target kapan saya harus bisa melakukan ini, baik kapan supaya saya ada perkembangan nih, berprogres menuju ke arah sana. Seperti itu sih, Bu. Oke, semoga menjawab ya Kevin. Rucika ada pertanyaan nih Pak dari ya beneran namanya Rucika ya? Rucika, oke. Ya Rucika. Mohon maaf takut salah nih kalau misalnya kita salah nyebut nama. Mohon maaf Rucika. Oke, Rucika pertanyaannya adalah menurut Bapak langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk menciptakan personal branding ini namun di saat yang bersamaan memiliki ini jiwa pemimpin ya, kepemimpinan bertanggung jawab tapi juga humble kepada semua orang. Oke. Satu kata sih, syukur gitu ya. Jangan pernah lupa bersyukur. Itu kunci banget menurut saya gitu ya. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil di setiap titik langkah-langkah kita sampai dengan saat ini. Ingat bahwa itu menjadi satu hal yang harus kita syukuri gitu ya. Dan juga sambil ingat ke aspek yang lebih luas dalam arti saya bersyukur bisa mengalami ini, bisa mencapai ini, tapi mungkin ada yang lain yang nggak bisa, ada kesempatan itu, ya kan? Nah, di situ akan membuat kita menjadi humble, menjadi turun, ya. Intinya harus seimbang sih. Kita harus bisa ngeliat ke atas untuk membuat kita ada langkah untuk menggapai sesuatu lebih, tapi kita juga harus lihat yang kurang beruntung, sehingga harus seimbang, gitu ya. Kita juga mau achieve, tapi kita ingat bahwa kita juga bersyukur, di mana di saat yang sama mungkin orang lain ada yang mau seperti kita nggak bisa, ya. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih humble. Jangan pernah lupa bersyukur. Oke, jawabannya ini sekali ya sangat menyentuh. Waduh. Iya, iya. Karena penting untuk kita melatih rasa syukur itu sesuatu yang perlu dilatih sih. Betul. Betul. Pertanyaan terakhir, sekali lagi untuk Bunga Sani, mohon maaf, pertanyaannya akan di pending ya jawabannya. Terakhir dari Kurnia Richard Santosa. Nah, ini sepertinya ada pengalaman di saat kuliah nih, tapi kita karena contohnya berkaitan sama rekan sekelas, tapi sebenarnya ini relevan sama dunia bekerja juga gitu. Nah, dia pengen tahu Pak, ketika ingin mencapai tujuan goal-nya dia gitu ya dan mau membangun personal branding ini di saat yang bersamaan kan kita juga bersaing dengan orang lain. Ya kan ada orang-orang yang memang ingin mencapai standar itu dan kita juga ingin bersaing ke sana gitu. Nah, kalau pakai contoh dia adalah saat di kelas misalnya ketika dia pengen aktif dalam berdiskusi atau memberikan pendapat tapi tanda kutip ada beberapa rekan teman-teman sekelas yang mungkin ya mencari muka begitu ya ke dosen atau mungkin dalam dunia kerja mungkin mencari apa ya image kepada atasan mungkin gitu kali ya Pak ya. Nah, gimana nih caranya untuk dia tetap bisa bersaing dalam dunia yang sangat kompetitif ini, tapi personal brandingnya tetap terjaga gitu. Oke. Terima kasih. Kalau ingat tadi yang grafik yang kiri kanan gitu ya,
itu menjadi satu tantangan atau tekanan nih, tekanan yang bisa membuat kita menjadi tidak otentik atau menjadi lebay atau menjadi kurang positif tadi gitu ya. Nah, harus hati-hati betul. Yang pasti kita tetap jangan keluar dari jalur atau dari nilai yang kita yakini benar gitu ya. Pasti mungkin saya pakai bahasa penjilat tadi gitu ya. Kita kalau memang yakin kita itu nggak betul, ya kita jangan lakukan, jangan terjun ke situ, ya. Lakukan aja yang menurut kita betul, yakin aja bahwa yang kita lakukan betul, nggak usah coba berusaha jadi orang lain, jangan terpancing dengan kondisi dan tekanan itu, ya. Saya yakin orang lain, pengamat-pengamat lain bisa notice, bisa lihat, itu pasti. Tetap aja ya, stay humble, stay authentic, dan konsisten seperti itu. Itu kunci, konsisten. Nanti hasil yang diperlihatkan itu menjadi bukti yang bisa menjual diri kita sendiri kepada orang lain. Ya, nggak perlu kita coba mencari muka akhirnya dengan orang lain. Kalau tahu, oh ada si ini pasti beres, selalu beres, itu akan pasti orang bisa notice. Jangan takut. Di dunia kerja juga ada seperti itu. Iya, ada. Tetap aja. Mungkin perlu lebih bersabar, ya kan? Tapi tetap yakin aja bahwa orang pasti akan bisa tahu siapa kita yang sebenarnya dan mana yang lebih benar dibanding yang nggak benar. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita untuk sesi tanya jawab kita akhiri karena memang durasi. Sekali lagi terima kasih buat semua rekan-rekan yang memberikan pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Berry dapat membantu terus belajar, terus dilatih, karena untuk menciptakan personal branding itu tidak terjadi dalam satu malam gitu. Butuh berlatih dari hal kecil, fokus kepada purpose dan goal yang teman-teman ingin tentukan gitu ya. Nah, saya dan Kevin mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi mewakili UMN. Terima kasih buat Pak Berry yang sudah memberikan materi yang sangat berfaedah. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan foto bersama dulu nih Bapak dan rekan-rekan sekalian. Boleh minta tolong kameranya diaktifkan. Ya, Nanti Kevin akan... Bu Silva, sebelumnya tadi yang video nggak sempat ya? Udah habis waktunya ya? Boleh sih Pak. Oh, kalau maaf nih. Nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Cuma 1,5 menit sih, kalau memang memungkinkan boleh, kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Boleh, nggak apa-apa kalau gitu. Boleh videonya dulu Bapak. Saya izin share ya, oke. Iya. Rekan-rekan harap bersabar ya, masih ada satu video lagi dari Pak Berry. Ya, cuma sebentar aja. Ya. If you want to change the world, the most important industry you can be in is financial services. I was born in Sydney, Australia, which is very far away from basically everything. I was both curious but frustrated with where financial services as an industry was heading post-financial crisis. So I had to come to America. I had to come to Wall Street. I chose the bank because we've got unparalleled scale, the ability to touch people's lives in different communities around the world. When you think about 50-something million customers, we're not giving them a mortgage. We're putting people into homes. We're not selling them insurance, we're selling them security for their family. We're not putting them into an investment portfolio for the sake of it. We're building their retirement. We're funding startups to be the next major corporations that are going to employ thousands of people around the world. That's what we're here to do. That's financial services as a force for good. If you think about it like that, the whole philosophy on your day job changes. In our day-to-day, we have such a responsibility, not only to do well, but to do good. I've had people come up to me after talks and said, hey, I am going to take that internship at a bank this summer. We should be doing more of that to demonstrate why we're here and what we do. There is no greater industry to have positive impact than ours. And I hope that if people recognize that, not only will they come to financial services, I want them to come to HSBC.
Ya, terima kasih. Itu terakhir kenapa saya tampilkan di akhir, karena sebagai bentuk sih bahwa itu tadi video merupakan branding dari HSBC bahwa kita sebagai banking as a force for good gitu ya. Bukan sebagai banking hanya mencari keuntungan. Jadi beda tuh. Kalau kita punya keyakinan untuk mencari keuntungan dibandingkan kalau kita mau berkontribusi atau melakukan sesuatu yang baik, pasti akan beda cara kita beroperasi gitu kan. Thank you, itu aja. Silakan Bu Silva, maaf. Siap, terima kasih Bapak. Oke, Kevin, monggo ini ada pertanyaan nih Pak. Sebentar. Apakah bisa dikirim alamat survei? Oh ya, baik. Dari Hesti nanti ya dikirimkan. Kembali ke Kevin. Kevin silahkan memandu untuk foto bersama. Rekan-rekan yang masih ada di sini, kami minta tolong untuk mengaktifkan videonya untuk kita foto. Baik, boleh teman-teman dari semua diaktifin kameranya karena kita akan melakukan sesi foto. Oke. Mulai dari di sini ada 5 slide. Mungkin dari slide pertama boleh dipasang gayanya yang paling ganteng dan cantik. 1, 2. Dua, boleh dinyalain kameranya. Boleh. 1, 2, 3. Sendiri anjir ya on cam. Oke, selanjutnya slide ketiga boleh dinyalain kameranya semuanya. 1, 2, 3. Selanjutnya yang terakhir 1, 2, 3. Baik, selanjutnya bisa dilanjut oleh moderator Mbak Silva. Baik, terima kasih banyak Kevin. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang masih ada di sini. Sebentar. Kami akan segera mengakhiri sesi. Sekali lagi untuk penanya, tadi masih ada satu penanya yang belum sempat terjawab. Akan kita jawab, tenang saja, itu akan dijawab oleh Pak Berry, nanti akan kami berikan jawabannya untuk Bunga. Saya Silva dan juga Kevin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak buat Pak Berry yang sudah memberikan secercah pengetahuan buat kita nih Pak, sangat berguna. Dan juga terima kasih buat Job2Go yang telah berpartisipasi dalam acara Career Day. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak dan sampai berjumpa di acara Career Development Center Universitas Multimedia Nusantara di waktu berikutnya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you very much.